Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat dunia tambang kita. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai diskusi, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, pada video sebelumnya kita sudah menjawab 4 pertanyaan yang sering muncul terkait dengan pengelolaan usaha jasa. Dan pada pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan 4 pertanyaan berikutnya. Dan kita tidak akan sebutkan pertanyaan ini dari mana, dan kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Di beberapa provinsi masa berlaku UJP kurang dari 5 tahun, misalnya hanya 3 tahun. Bagaimana dengan hal tersebut? Sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat Permen SDM nomor 11 tahun 2018, tepatnya di pasal 54 ayat 4, di sana dinyatakan bahwa masa berlaku UJP adalah 5 tahun. Bahkan perpanjangannya pun 5 tahun. Maka kalau ada yang berbeda dari 5 tahun, artinya tidak sama dengan 5 tahun. Bahkan ada daerah yang menerbitkan UJP dengan masa berlaku 3 tahun, atau bahkan ada yang 1 tahun misalnya, itu tidak ada dasar hukumnya. Karena di pasal 54 tidak ada diberikan kemungkinan masa berlaku UJP itu beda dari 5 tahun. Jadi sekali lagi, masa berlaku UJP adalah 5 tahun. Di luar 5 tahun tidak ada dasar hukumnya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa maksud dihapuskannya SKT atau TR? Sahabat dunia tambang kita, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa usaha jasa pertambangan itu dibagi menjadi 2, yaitu adalah inti dan non-inti. Dan apa saja itu usaha jasa inti? Bidang-bidang yang termasuk dalam usaha jasa inti kita bisa lihat di lampiran 7 Kepmen 1796 tahun 2018. Dan di luar tabel yang ada di lampiran 7 itu, maka masuk kategori usaha jasa non-inti. Dan untuk melakukan kegiatan jasa inti membutuhkan perizinan yang namanya UJP. Dan untuk usaha jasa non-inti, dulu sebelum terbit Permen 34 atau masih berlaku Permen 28 2009 dan Permen 24 2012, untuk usaha jasa non-inti kita membutuhkan SKT. Dan sesuai dengan Permen 34 2017 kita membutuhkan TR. Nah, di Permen 11 2018 untuk bisa melakukan kegiatan jasa non-inti tidak dibutuhkan lagi baik SKT maupun TR. Nah, itu maksud dihapuskannya. Nah, dihapusnya tanda registrasi untuk dapat melakukan kegiatan jasa non-inti itu dapat kita lihat di Permen 11 tahun 2018, tepatnya di pasal 111 huruf C. Jadi sejak terbit Permen 11 tahun 2018 tidak dibutuhkan lagi TR, tanda registrasi usaha jasa, untuk dapat melakukan kegiatan jasa non-inti. Dan sahabat dunia tambang kita, tolong dipahami bahwa walaupun SKT atau TR sudah dihapus, akan tetapi sebelum Kepala Teknik Tambang memberikan kontrak perusahaan kegiatan jasa non-inti kepada sebuah perusahaan jasa, walaupun TR tidak dibutuhkan lagi, akan tetapi Kepala Teknik Tambang harus memastikan bahwa kontraktor yang akan melakukan kegiatan jasa non-inti itu memiliki perizinan yang sesuai. Apa perizinannya? Kan TR sudah dihapus. Maka dengan dihapusnya TR, kita kembali ke SIUP, atau kita kembali ke perizinan yang diterbitkan oleh instansi lain. Karena pada hakikatnya tolong dipahami bahwa SKT atau TR bukanlah izin. SKT hanya semacam surat keterangan dan TR hanya semacam tanda registrasi. Itu bukan izin, maka merujuk ke izin yang lain. Maka sebagai syarat utama dulu kita menerbitkan SKT atau TR adalah izin yang diterbitkan oleh instansi lain. Apa itu? SIUP atau surat izin usaha perdagangan, atau kalau bergerak di bidang jasa pengamanan, izin dari Polda, atau kalau bergerak di bidang suplai tenaga kerja, izin dari Disnaker, izin operasional namanya. Nah, sekarang dengan dihapuskannya SKT atau TR, bukan berarti tidak perlu izin, tapi izin yang diperlukan cukup izin yang diterbitkan oleh instansi lain
instansi terkait yang dulu menjadi syarat utama untuk SKT atau TR. Akan tetapi yang melakukan pemeriksaan itu sekarang bukan pemerintah, tapi kepala teknik tambang. Jadi pastikan perusahaan jasa yang akan menerima kontrak untuk melakukan kegiatan non-inti itu sudah memiliki perizinan dari instansi terkait dengan bidang yang sesuai. Misalnya kita mau memberikan pekerjaan non-inti, misalnya catering, pastikan bahwa di SIUP-nya tertera bahwa perusahaan ini diberikan izin untuk bergerak di bidang catering. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Kalau SKT atau TR dihapus, bagaimana pengawasan terhadap perusahaan jasa non-inti? Tidak ada yang berubah, sahabat dunia tambang kita. Nah, yang dihapuskan adalah hanya SKT atau TR, hanya selembar kertas itu tadi. Akan tetapi perizinannya tetap dari instansi terkait. Dan pengawasannya juga tetap. Kepala teknik tambang harus menyampaikan laporan setiap triwulan terkait dengan penggunaan perusahaan jasa yang ada di wilayah IUP-nya. Itu tetap, dan yang dilaporkan tetap termasuk perusahaan jasa non-inti, bukan hanya pemegang IUJP. Jadi nggak ada masalah. Dan bahkan pada saat inspektur tambang inspeksi di lapangan, dia akan minta daftar perusahaan jasa yang bekerja di IUP tersebut, baik itu inti maupun non-inti, dan akan dia cek perizinannya. Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan pengawasan. Oke, nah pertanyaan terakhir yang akan kita jawab pada kesempatan ini adalah, apa yang harus dipersiapkan sebuah perusahaan jasa apabila bermaksud ikut lelang pekerjaan dari IUP maupun perusahaan jasa? Nah, sahabat dunia tambang kita, kalau kita lihat di Permen 11 tahun 2018, tepatnya di pasal 35 ayat 1, di sana diingatkan bahwa dilarang mulai melaksanakan kegiatan apabila belum memiliki perizinan yang sesuai. Nah, termasuk di sini sebuah perusahaan jasa dilarang memulai kegiatan jasanya apabila belum memiliki perizinan yang sesuai. Nah, soal lelang kita tidak mengatur bahwa peserta lelang sudah harus memiliki perizinan yang sesuai. Kita tidak mengatur begitu. Akan tetapi menjadi masalah nanti tiba-tiba sebuah perusahaan jasa memenangkan lelang pekerjaan di sebuah IUP, sudah menang, akan tetapi menjadi masalah dengan pasal 35 ayat 1 Permen 11 tahun 2018 tetap tidak bisa melaksanakan kegiatannya sebelum memiliki perizinan yang sesuai. Maka alangkah baiknya kalau kita urus dulu perizinan yang sesuai, baru kemudian ikut lelang. Setelah menang, tidak ada masalah, tinggal langsung melakukan kegiatan. Jadi saya pikir hal yang utama yang harus dipersiapkan sebelum ikut lelang adalah perizinan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilelang. Nah, tapi kami belum pasti Pak dapat pekerjaannya, toh juga membuat izin tidak ada biaya. Jadi saya pikir tidak ada masalah, tidak ada biaya dan sudah siap untuk segala macam kemungkinan. Saya pikir itu yang terbaik. Baik, sampai di sini pertemuan kita, dan kita akan sambung lagi nanti di video berikutnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Nah, buat sahabat dunia tambang kita, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen. Sahabat dunia tambang kita, terima kasih atas waktunya dan semangat pagi.